Di majelisnya Habib Alim Alamah Al-Habib Jindan bin Salim, Gus Baha bungkam kaum yang sok bela agama yang merasa kunci surga dipegang oleh mereka. Jadi saya ingin semua itu senang, bifadlillah, birahmati, yang rileks, yang makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi latihan terus supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Maka ketika melihat penista agama, udahlah doain aja. Lalu antum diam-diam aja. Antum malas. Antum takut, pengecut. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'ballahu illa yutimma nurah wa huwa mutimmu nurih. Agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Perkataan seperti tadi adalah argumentasi orang yang ceroboh, lalai, pengecut dan sebagainya. Bahkan itu merupakan kekacauan yang lalai dan sama sekali tidak memiliki dalil ataupun syubhat dalil. Bukan Allah lemah. Bukan Allah tak sanggup menolong agama ini. Kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tungguin. Ya jalan, memang ini agama Allah yang ngurus Allah. Kamu tidak usah khawatir. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Momen pertemuan dua ulama NU yang alim alamah, Gus Baha dan Habib Jindan beberapa waktu lalu memberikan kesan yang begitu menyejukkan bagi umat Islam bangsa Indonesia. Para ulama di Jamiah Nahdlatul Ulama memang terkenal di dunia akan kealiman serta keindahan akhlak dan pemahamannya tentang ilmu agama. Bukan dalam hal itu saja, bahkan penyampaiannya untuk memahamkan umat Islam dalam beragama pun, ulama-ulama NU selalu menyampaikan ajaran yang menyejukkan, sehingga umat Islam yang mengikutinya pun hanyut dalam kedamaian, serta bisa merasakan keindahan ajaran Islam di setiap lini kehidupan. Kunjungan Gus Baha ke pesantren Habib Jindan beberapa waktu lalu, yang diisi dengan acara ngaji bareng antara Habib Jindan bersama Gus Baha itu pun menunjukkan bagaimana suasana begitu riang gembira dalam membahas masalah keislaman yang begitu santai dan penuh logika. Dalam pengajiannya itu, Gus Baha menyampaikan bagaimana agama Islam itu seharusnya dijalani dengan senang dan rileks, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu mudah dijalankan di setiap sisi kehidupan. Secara tidak langsung Gus Baha pun menyentil kelompok-kelompok yang selama ini begitu keras dalam memahami ajaran Islam, sehingga agama Islam nampak begitu garang dan menakutkan di mata pemeluk agama lain yang bukan Islam. Gus Baha secara khusus menyentil kelompok-kelompok yang selama ini selalu sok menjadi pembela agama, seolah-olah Allah tidak mampu menjaga agamanya tanpa bantuan mereka. Gus Baha pun mengisahkan sebuah kisah yang menjadi contoh bagaimana manusia tidak perlu sok menjadi pembela agama Allah, yaitu kisah ketika Abdul Muthalib datuk Rasulullah menghadapi pasukan Abroha yang akan menghancurkan Ka'bah. Di saat Ka'bah akan dihancurkan, Abdul Muthalib justru sama sekali tidak berusaha menghalangi niat pasukan Abroha tersebut, dan malah menyuruh Abroha mengembalikan unta-unta miliknya yang telah dirampas oleh pasukan Abroha tersebut. Patutkah Islam dibela? Oh, Islam tak usah bela. Islam itu kan Allah punya. Apa kita bela-bela? Orang nak ejek olok-olok Islam, biar aja. Itu apa kita bela? Kata orang tak ada otak. Seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti senengnya Sayyid Abdul Muttalib ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering ceritain. Wah, itu semuanya kalah. Terus takut, man sayyidu hadhihi wadi. Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib jawabnya apa? Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraha. Kamu ini pemimpin yang nggak benar. Ka'bah itu dinu kawadinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan, kamu malah bicara unta. Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik. Inna lihadal bet robban hamalu. Unta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. Jika sekelas Abdul Muthalib yang merupakan datuk Rasulullah saja, yang pada masa itu sebagai penjaga rumah Allah tidak sok menjadi pembela agama, apalah artinya Bani Kadrun yang cuma kaum perusak, malah sok menjadi yang terdepan membela agama.
Lagi pula bela agama yang mereka lakukan selama ini jelas merupakan sebuah kepalsuan belaka. Yang mereka tuduh sebagai penista agama hanyalah orang-orang di luar kelompok mereka saja. Sementara jika ada orang dari kelompok mereka yang jelas menista agama, mereka semua pada mingkem 1000 bahasa. Itulah kemunafikan besar yang dipamerkan oleh kaum perusak Bani Qadrun. Mengklaim kelompoknya sebagai kelompok terdepan pembela Islam dan pembela Nabi. Namun yang diserang hanyalah tokoh dari kelompok yang berseberangan dengan mereka saja. Sedangkan ketika ada orang yang saliran dengan mereka, yang jelas-jelas telah menghina Nabi dan Al-Quran sekaligus, mereka diam 1000 bahasa sehingga kasusnya pun menguap begitu saja dan tidak sebesar kasus serupa yang dilakukan oleh kelompok di luar mereka. Ngakunya ahli tasawuf, kalau ceramah di mana-mana kayak benar sendiri gayanya, saudara. Diundang kayak nyala, astagfirullahaladzim, ngomong Nabi itu masih kecilnya rembes gitu tuh. Jadi ini pelajaran carane Gusti Allah. Delikno Nabi dadekke menungso biasa. Coba nek cilikane terus kaya ponari, wah mesti konangan, pateni mesti. Makanya saya ingatkan, siapapun, mau habib, mau ulama, mau kiai, mau profesor, mau doktor, kalau udah coba-coba merendahkan Nabi, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi, maka munafik, jangan diikutin, saudara. Saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Kepada seluruh pecinta Abdul Somad, khususnya yang tergabung dalam akun pecinta Abdul Somad, ikuti terus ulama-ulama istiqomah seperti beliau. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia terdekat. Ulama Rabbani, ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, insya Allah bisa menuntun umat kepada ridha Allah dan Rasulnya. Jangan lepaskan. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah dekatnya khilafatul nubuwwah. Sebab itu, kalau udah coba-coba merendahkan Nabi, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi, maka munafik, jangan diikutin, saudara. Dari sini jelas sudah siapa sesungguhnya yang paling munafik di antara semua. Dusta besar jika selama ini mereka selalu koar-koar membela Islam dan membela Nabi. Jika kenyataannya ada orang dari gerombolan mereka yang menghina Nabi dan Al-Quran sekaligus. Mereka pada mingkem semuanya dan malah menganggap dia sebagai ulama istiqomah yang wajib diikuti oleh semua. Dusta besar jika gerombolan mereka mengklaim yang terdepan membela Islam dan membela Nabi. Jika pada kenyataannya yang mereka serang hanya tokoh-tokoh yang berseberangan dengan gerombolan mereka. Namun diam 1000 bahasa ketika ada bagian dari mereka yang menghina baginda Nabi tercinta. Yang dilakukan Abdul Somad adalah berusaha menguatkan narasi tentang harusnya menegakkan khilafah di hadapan pengikutnya. Sampai-sampai demi menguatkan narasinya tersebut, dia tega menuduh Nabi dan Al-Quran sekaligus bahwa Nabi dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Yang mampu mewujudkan rahmatan lil alamin menurut Abdul Somad bukanlah kenabian, bukan pula Al-Quran, melainkan yang bisa mewujudkan rahmatan lil alamin adalah khilafah menurut versinya dia. Demi ambisinya tersebut, Abdul Somad tega menuduh Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini jelas merupakan penghinaan luar biasa Abdul Somad kepada baginda Nabi tercinta, karena dalam Al-Quran pun jelas dikatakan bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan jika Abdul Somad mengatakan Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin, berarti Abdul Somad jelas telah menuduh Nabi Muhammad telah gagal mengemban tugas utamanya dari Allah sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi. Maka sesungguhnya di antara Gus Muwafiq dan Suta Abdul Somad, siapa sejatinya yang sungguh-sungguh menghina Nabi Muhammad? Jika Gus Muwafiq hanya terpeleset lidah saja sudah dilabeli penghina Nabi oleh kaum perusak Bani Qadrun, maka apa label yang pantas untuk Abdul Somad, Ustadz Pujaan Bani Qadrun yang telah menistakan Nabi Muhammad dengan menuduh Nabi Muhammad telah gagal mengemban tugas dari Allah untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam?